Aduh, seru banget sama klarifikasi si cowok ini. Rame banget jadinya. Akang tahu nggak sih sama Mama? Aduh, seru banget lagi rame banget. Ape-ape kalau lagi scroll, dia lagi lihat YouTube, dia lagi. Padahal tadinya FYP-nya mukanya Akang udah hilang. tadinya mukanya Akang dulu tuh. Ya iyalah si Akang lagi main, udah nggak ada, mukanya dia udah nggak ada di FYP gue. Kalah, nggak ada lagi FYP. Berarti gue harus ada masalah lagi. Ya ampun, jangan ada masalah dong. Ada tamu baru di spill. Ada Kang angkat gelas dulu dong. Oh iya. Selamat datang di spill. Siapakah gerangan laki-laki yang tadi langsung dibahas sama Karen? DJ Panda. Belum selesai urusannya sama Belum Erika. kelar. Akhirnya dia membongkar semua tentang Erika. Dari awal. A to the Z di podcastnya Densu. Oh, Rame gitu. banget loh. Oh gitu. Bukan lagi. Kemarin Abis dia ini sempat nonton. ngelaporin juga ke polisi. Siapa Si yang Erikanya. Pandanya. Yang dilaporin. Kan maksudnya tuh Erikanya melaporkan DJ Panda DJ ke Panda. polisi karena DJ Panda DJ sempat Panda. dibilang mengancam Betul, Erika. mengancam Erika, Tapi betul. DJ Pandanya kemudian sekarang mengklarifikasi Betul. kenapa dia mengancam Erika ada sebabnya. Because betul. of Iya. titik of, gitu. iya. Aku pengen tahu mungkin ya, ini mumpung jarang-jarang kan kita kedatangan yang bisa mewakili kacamata laki-laki Iya, di Spill Detik. benar. Ada Kang Sule. Kacamata Iya. laki-laki. Iya dong. Biasanya saya tamu kita kan perempuan semua. Tapi kan yang laki-lakinya kalian. Iya kan, tapi kita kacamatanya basi. Kalau kita kemarin membahas gitu ya, DJ Panda ini hebat ya. Kan dia bilang walaupun itu bukan anak saya mau bertanggung jawab. Kita tepuk tangan, hebat banget sebagai laki-laki. Betul. Kang Sule sendiri menanggapi apa yang dilakukan DJ Panda? Ya, kalau gue sih tidak mau menyalahkan siapapun di sini. Yang mau aku salahkan adalah zamannya. Zamannya? Iya. Karena ya zaman sekarang apapun mereka bisa spill tentang masalah pribadi, tentang apa. Mereka bisa menyepil itu. Iya. Dan juga media-media yang memberikan panggung untuk itu. Kalau menurut gua ya. Iya. Nah, kan itu hal-hal yang ibaratnya sensitif. Iya. Ya, dan pribadi. Betul, walaupun ibaratnya dia jujur, mengakui dan apapun artinya mereka tuh udah memberikan sesuatu hal yang ibaratnya nggak perlu diungkapkan kalau menurut gua. Privacy gitu ya. Pasti Ele, ya. gitu kalau untuk ya, tapi ada bagusnya juga di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kita tuh bisa tahu sifat masing-masing manusia. Iya. Dari Siapa yang dari suka? sosial medianya iya ya. dong. Iya, Siapa benar, yang benar. selalu curhat, siapa yang selalu apa-apa tuh status tentang kehidupan itu, mengeluh apapun itu. Berarti itu Kita orangnya jadi tahu. seperti itu ya. Oh iya. Tapi bicara soal DJ Panda ya, kan sekarang tuh jadi ada dua kubu. Minggu kemarin kita ngomongin orang-orang Berpihak ke Erika. Di Erika. Iya, menghujat DJ Panda. Iya. Bener kata Kang Sur ya, sekarang ketahuan DJ Panda kayaknya bertanggung jawab, DJ Panda kayaknya baik. Balik lagi Semua masukannya. menyerang Erika, memihak DJ Panda. Jadi sekarang tuh berbalik. Berbalik. Bener kan apa Iya. kata Kang Sule? Kayaknya orang tuh gampang. Netizen. Jadi Gampang seharusnya banget. menurut gua ya, maksudnya seharusnya orang-orang kalau dalam hamil itu lu beresin dulu dia. Beresin dulu sampai mana nih tamatnya, kayak seperti lu nonton Baru film. lu komen Iya, ya kan. baru. Iya dong. Iya, Jangan sampai bener. lu belum apa-apa udah disalib, belum tentu dia tuh salah. Bener iya juga, sih. iya. Ini kan beresin dulu. Akhirnya kan ada permintaan maaf, malu dong, udah ngehujat abis-abisan terus ternyata. iya. Dan itu juga belum tentu juga kan gitu. Iya. Kalau laki-laki tuh nggak mau macem-macem lah sebetulnya. Iya. Cuma dihargai udah cukup. Itu di highlight ya apa yang disampaikan sama Kang Sule tadi. Keinginan laki-laki itu cuma satu, dia hanya ingin dihargai. Lah gue bingung, Erika kenapa komplain? Padahal kan waktu dari dulu ketika baru deket ya memang DJ Panda ya begitu adanya nggak sih? Enggak, Iya. justru malahnya kita tuh baru taunya ternyata Erika itu yang suka duluan sama DJ Panda. Oh ya. Dia duluan yang ngedeketin, jadi pas DJ Panda lagi live, nyawer lah si Erika itu. Dari mana informasinya harus tepat dulu. Lah, Ada ini videonya, ada videonya nih, ada kita videonya. spill, kita spill, Nah, kita harus ada spill. bukti. Iya. Jadi beneran, jadi di sawer ketika lagi nge-live kan kalau di Tok tuh kan selalu bisa nge-live profesi kita kan, apalagi Ya. kayak dia DJ, Ya. suka nge-DJ gitu. Masuklah Erika ini. Kalau diperagain sawer. lu DJ mencuci piring agak beda tipis. Iya, gue kan gini ya, iya. Oh, tapi memang begitu ya. Kalau
orang mau mendeketin orang pas lagi streaming itu awalnya kirim-kirim stiker. Tanyanya sama dia. Live streamer. 2 minggu lalu kita ngobrol sama Dinar Candy loh. Dinar Candy cerita Mereka katanya. Dinar cerita kan seru, suka Ya, Dinar game. Dinar sempat dia Lu sawer? Enggak, bukan. Kayak gue misalkan nih gue suka nih sama orang ini. Wah, udah gue spam gitu. Habis itu DM. Emang iya gitu? Iya, biasanya gitu. Laga lu pakai nanya. Sawer set, terus kata si yang itu yang spam itu, udah kamu ngapain? Aku kan bisa menghidupi kamu, nggak usah live lagi. Ada, dia sampai menikah dan dia bahagia sampai saat ini. Oh iya? Iya. Oh iya? Dan itu banyak loh. Oh Itu iya? banyak. Iya Aku juga. aku pengen tahu pendapatnya Kang Soleh sama Mama Iis ya. Ini mewakili kacamata orang tua gitu ya. Kan sebetulnya kayak DJ Panda, Erika, DJ Bravi, ya mereka lah gitu ya. Seumur-umur yang masih sangat muda belia lah gitu ya. Gimana sih sebetulnya di era sekarang ini nih orang tua punya kekhawatiran tersendiri terhadap anak-anak muda itu loh. Ada. Ada. Gimana tuh Kang Soleh? Jadi aku tuh menanamkan kepada anak-anak Ya. harus hati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, jangan pernah kepancing sama orang yang ngebully kalian. Terus yang kedua, jangan pernah curhat sekalipun kepada Di sosial media. media. Taruh misalkan, kamu nggak suka sama perilakunya Enjan. Kalau kamu sampai membuat status untuk adik kamu, berarti kamu bukan keluarga aku. Oh wow, itu statement dari Kang Iya, Soleh. boleh dilihat mana anak saya kayak Cukup Iki. keras ya. Jadi media sosial itu harus kamu pergunakan untuk mempromokan skill dan kemampuan Iya kamu. betul, setuju. Exactly, setuju. keren Saya banget. Iya, betul. Keren banget Betul. emang. Dan kalau aku ya dengan adanya kejadian-kejadian kayak gini nih, aku bisa bilang sama mereka bahwa ini adalah contoh soal yang tidak patut untuk dicontoh. Iya. Jadi kita jadikan kalau selebriti yang melakukan kesalahan ini, kita juga bisa contohin ke anak-anak gitu bahwa ini loh hal kayak gini. Nih, kalau tidak berpikir panjang. That's why ini adalah contoh yang buruk. That's why kamu harus berjalan yang benar supaya nggak terjadi seperti ini gitu. Nah ini juga yang lagi rame nih baru-baru ini ya. Di sosial Apalagi media sih? kita dan di media-media televisi itu tentang si ini loh Kimberly sama Edward yang sebenarnya mereka memutuskan untuk jalan damai. Mereka sudah sudah berdiskusi. Udah berdamai, udah oke, sudah ini berdamai. udah deal-dealan lah gitu ya. Mediasinya juga pada akhirnya ya mereka maunya ya udah deh kita Baik-baik aja. Nah bahkan Kimberly juga sudah mencabut laporannya. Dan kemarin yang rame adalah masalah penggelapan mobil itu loh yang pada akhirnya Edward menghadapinya dan mereka setuju bahwa ya udah deh ini pada akhirnya kita jual aja mobilnya, Edwardnya 60, Kimberly-nya 40. Tapi mamahnya Kimberly dia marah-marah memang di sini. Dia marah-marah, dia bilang, "Wey, gimana sih lo gak mikirin anak gue?" Cucunya maksudnya, cucunya. Iya dong, lo maksudnya mamanya. Anak-anak mereka tuh tinggalnya sama siapa sih? Kimberly. Oke. Sama Kimberly. Nah kita lihat dulu ya, kita spill dulu ini videonya. You know what, ada satu mungkin pro dan kontra ya. Tapi dari video ini aku nggak tahu dari Mama Is dan Kang Soleh dan Dave ya. Tapi kalau gue melihatnya, gue mengerti bahwa seorang ibu itu pasti punya melindungi anaknya dan gimana namanya juga anak perempuannya ya. Iya sih, Tapi juga yang gue hebatin dari Edward di sini dia masih menempatkan dirinya untuk menghargai, menghormati Tidak orang tua loh. melawan, Dia tidak melawan dengan perkataan-perkataan yang tadinya kan kita takut ya kalau lagi nonton. Aduh jangan-jangan Edward bakalan nunjuk, bakalan ngomong yang aneh-aneh. Apalagi laki-laki kalau Apalagi laki-laki kalau emosi ya. Tapi di situ gue sih bacot apresiasi Edward ya. Maksudnya dia masih menahan emosi itu. Secara psikologis, Edward udah tahu karakternya. Aduh dia beda lagi bicara. Good point ya. Iya. Beda lagi. Dari side-nya bapak-bapak ya. Iya. Kalau aku sih, kalau dari aku perempuan mungkin ada kecewanya ibunya karena anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi juga bukan hal yang baik melakukan hal seperti itu di depan publik. Apalagi ada banyak kamera gitu kan. Harusnya ngomongnya
apa sih? Tapi mungkin udah emosi Iya, banget. udah emosi Karena banget 1 tahun sih. mereka nggak ketemu. Iya sih ya. Iya, mungkin dan ya. nggak pernah punya kesempatan buat mamahnya Jadi Kimberly itu untuk ngobrol apakah banget. mereka waktu divorce si Edwardnya nggak menyerahkan Kimnya ke ibunya lagi? Ya enggak, Oh. mungkin ya. Tadi kan Kang Ya, Sule bilang gini, enggak, orang ya, tua enggak. itu kan punya impian terhadap Ya. kehidupan ideal Betul. anak-anaknya. Kayaknya apa yang kita lihat adalah luapan kekecewaan orang tua. Iya, itu luapan kekecewaan orang tuanya Kimberly kalau kita lihat. Makanya nih satu lagi nih pengalaman ya buat anak-anak. Kalau mencari suami jangan asal cinta doang. Apalagi perempuan, berarti? ya harus tahu gitu Bebet bobotnya. bebet bobot dan maksudnya gini. Kayak kan pemberitaannya kan Edward cuma memberikan apa 2 juta 2 selama juta. 6 tahun Kalau namanya pernikahan. suami itu kan di dalam pernikahan kan gitu kan, menafkahi sesuai dengan kemampuan, Iya, ya kan iya, Kang? betul. Berarti kan memang makanya kita perempuan tuh harus tahu bahwa lu tuh memilih suami di kelas yang mana nih. Lu akan mampu nggak menjalani kehidupan dengan hanya segitu? Nah, Gitu soalnya loh. dalam ceritanya Kimberly sama Edward ini sebenarnya yang bucin banget di awal tuh adalah Kimberly. Tuh kan, makanya nak, makanya gitu. Tapi kan belum tentu juga. Ini Iya, kan berita. tuh. Iya benar. juga. Belum tentu juga. Aduh kalau ada bapak-bapak tuh Emang orang tua selalu banget ya direndah nih Kang Sule ya. biasanya. Ya. Maksudnya kan pasti mereka akan membela Benar, Iya, benar, iya, benar. iya, dirinya. Iya, Tapi iya, kalau iya, misalkan melihat yang tadi, video yang tadi, Iya. gua ini ya gak ngomongin orang. Iya. Gua sebagai orang tua, misalkan Putri nih, ini pernah kejadian Putri pacaran sama Anu. Gua tuh udah tahu karakter laki-laki itu tuh nggak bener. Gua tidak pernah ikut campur dan kamu jangan pacaran sama dia. Oh gitu Kang. Enggak. Kamu Jadi jangan pacaran gimana sama caranya? dia. Lalu gimana Loh, caranya? Kamu nyaman sama dia, Teh. Untuk saat ini nyaman, oke, nggak apa-apa. Kamu yang melakukan ya, kamu rasakan, kamu lakukan. Tapi kalau nanti ada apa-apa ya, kamu jangan nyalahin siapa-siapa. Kamu sendiri. Gitu loh. Jadi gua tidak, kamu jangan, enggak. Sok, Biar jalanin dia aja berpikir dulu. sendiri ya. Kejadian kan, nangis dia kan gue tinggal, ya kan, udah ngerasain kok. Makanya hati-hati Iya, dalam benar, melangkah iya. gitu. Dan gue tidak pernah ikut campur urusan anak, apalagi sekarang makan sampai diem. udah ada Iki ya, Iki yang penting lu sebagai laki-laki tanggung jawab sama istri, lu mau ada masalah apapun jangan pernah libatkan gua. Betul. Iya. Beresin sendiri. Gitu. Pengen tahu ini dong, sekarang kan juga ramai banget tuh ya diskusi dengan apa yang terjadi sama public figure kita ini gitu ya. Cowok-cowok tuh gini, cuma pakai celana pendek doang, dilecehkan sama perempuannya. Pasangannya. Uangnya lebih, kasarnya tuh Uangnya lebih dikit. Iya, laki-laki tuh kayaknya tuh Penghasilannya lebih- mentalnya digempur gitu oleh perempuan-perempuan yang alfa sama banyak duit gitu. Aku pengen tahu aja kan dua-duanya punya anak laki-laki loh gitu. Ya. Apa sih gemblengan yang kalian kasih sama anak-anak supaya lo tuh jadi laki-laki harus tetap punya martabat, harus jadi ini, harus jadi itu. Gimana? Kalau gimana Om? Oh, kalau gua sama Iki gini, lu udah tahu kan, bini lu udah punya penghasilan. Jangan permasalahkan itu. Yang jelas, lu bertanggung jawab sama anak dan istri. Gak boleh mentang-mentang istri punya penghasilan, lu cuma-cuma, ya kan lu juga punya penghasilan. Jangan. Kamu tanggung jawab sama anak dan istri. Sama, gitu. sama. Aku sama Devano nge-treatnya gitu. Jadi yang bertanggung jawab yang harus punya itu kamu. Jadi kalau Devano aku lebih bebas. Dia mau memilih siapapun yang penting bibit bebotnya benar. Ya kan, yang penting dia agamanya benar. Karena aku sekali lagi kalau namanya mau calon istri itu dia harus, karena dia nanti one day akan mendidik anak-anak mereka ya kan. Jadi istri itu harus agamanya harus bagus lah gitu. Ya artinya kalau misalkan Iki tidak bertanggung jawab atau misalkan ya udah kamu kan punya uang gitu kan, ya udah pakai dulu. Jangan, saya bilang. Kenapa Ki? Kalau kamu sudah niat menikah dengan dia berdua sampai akhir, Harus tanggung jawab, harus hati-hati. Kalau kamu tidak tanggung jawab, masa tua kamu tidak ada yang ngurus. Benar. Yang gue bingung adalah kenapa kok Kang Sule itu komedian apa motivator sih? Bukan. Karena maksudnya bener-bener Pengalaman hidupnya banyak. Banyak pengalaman. Banyak. Pengalamannya sendiri ternyata. Bicara mengenai guru yang paling benar adalah pengalaman, mungkin Bidi sama Item juga akan mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka dari fase ini di dalam kehidupan mereka. Ini kembali kita akan membahas mengenai kisah kehidupan pasangan yang banyak menyita perhatian ini ya. Apalagi sih Bidi dia? sama Item. Mama Is nggak ngikutin apa beritanya? Enggak, kenapa dia Tadinya kan mereka pasangan paling bucin di sosial media. Tapi ternyata lakinya itu yang tadinya romantis banget, maksudnya di sosial media romantis, ternyata dia selingkuh sampai 10 kali. ini gue baru setuju nih. Ini yang disebut parasit nih kalau kayak gini.
Belum tentu juga. Aduh. Karena kita nggak tahu. Such a wise Tunggu man. endingnya. Karena selingkuh tuh ada dua. Apa? Yang pertama itu karena memang dia tidak mendapatkan sesuatu hal dari pasangan. Yang kedua habit. Kan gitu. Tapi kalau sampai 10 mah ya habit lah. Iya kan? Berarti sekali lagi nih cewek-cewek kalau nyari pasangan dilihat lagi. Nih spill videonya nih. Balik lagi bahwa kalau lagi pacaran aja udah selingkuh, apalagi nanti menikah. Karena menikah tuh banyak banget problemnya, Dev. Tapi katanya temen-temen cewek-cewek gue, katanya cewek-cewek juga paling seneng dapet cowok yang challenging gitu. Bad boy gitu. Bad boy gitu. Ya kalau hidup lu mah susah, ambil deh. Kalau gue Ada nggak mau banyak susah. tahu cewek-cewek zaman sekarang juga seneng kalau bad boy kan, wih ini challenge banget nih buat gue. Kalau memang gitu. perempuan yang suka dengan bad boy, ya jangan terus Ngeluh. akhirnya komplain. Iya, ke jangan lu ngeluh. Kalau akhirnya emang lu mendapatkan banyak tantangan dalam kehidupan lu. Lu challenge deh diri lu hadapin. Iya kan kasarnya you buy peanut you get monkey gitu. Betulan. Ya lu pacaran sama orang yang selingkuh ya mungkin besok-besok dia juga akan nyelingkuhin lu ambil resikonya. Ya nggak sih? Ya emang ciri-ciri cowok parasit tuh kayak apa? Well, ini kalau kita mau diskusi bareng ya. Kalau buat aku mungkin cowok parasit itu yang tidak berani jujur dengan apa yang dia inginkan dalam hidup. Buat gue itu adalah cowok parasit. Dan berlaku buat laki-laki sebetulnya. Itu cowok parasit. Iya, buat laki-laki, kalau perempuan nggak ada yang parasit. Iya. Karena perempuan Kalau kan- perempuan kan memang harus dihidupi ya. Burasit. Kalau gue nggak tahu dapat lu. Baru. Lagi mau. Enggak, tapi sebenarnya tahu nggak sih gini ya, parasit atau enggak, tergantung kitanya perempuan mau menerima sebagaimana perempuan laki-laki suami kita. Jangan juga materi itu jadi acuan untuk supaya kita seimbang, supaya enggak juga. Kalau kita udah tahu nih menikah sama orang yang let's say gajinya memang segitu. Kita umpamanya berlebih ya udah sih nerima aja gitu loh. Itu Tapi yang akan mungkin- membuat kita tuh langgeng. Kayak gue nih langgeng alhamdulillah karena kita nggak pernah ngomongin duit. Once kalau umpamanya laki gue nanya, "Mah, uang yang gini-gini," aku selalu bilang, "Jangan ngomongin uang." Nanti karena akhirnya akan jadi omong-omongan nih. Penghasilan gue segini, lu kan cuman segini. Ini nggak ada. Aku bilang nanti sensitif dan akan menyakitkan. Apa dia nih orang satu ini ya Manado ini. Ada aja gebrakannya lagi sih, dulu Pinkan? pisang goreng, sekarang Donatnya Pinkan Mambo ini udah 2 minggu loh kayaknya menjadi pemberitaan. Tapi menurut gue sih keviralannya Itu dia gimana sih? Viralnya gue nggak tahu. wow banget. Jadi dia itu kan sekarang hobi nyanyi di sosial media, Ya, streaming ambil sambil jualan donat, Sambil jualan paling donat. baru. Bikin donat. Dia sambil bikin donat. Goreng donat. Terus yang jadi masalah apa? Yang jadi rame itu adalah ada satu selebgram itu Tashi. Jadi Tashi itu waktu itu mungkin dia pesan, dia mau beli, dia perlu untuk nge-review juga, tapi harus bayar 2 juta untuk fast track. Kayak di Kayak Dufan ya, masuk Say? Dufan, Masuk- Say. Yang harus bayar siapa? Yang belinya. Customer-nya. Beli. Jadi kayak Jadi misalnya kalau mau Kansule, cepet harus bayar uang lebih, bukan seharga bukan harga donatnya, bukan harga donatnya donatnya. 200.000 satu kotak. Gimik kali Tapi minta nanti jam 3 ya, boleh. Kata tapi Kang 2 Sule juta. gimmick kali Ini katanya. kali kan dengan Bang Mo gitu. Nah, ini orang tua Asalnya kalau udah plot. ngomong Gitu ya? Ya, bisa. Tapi gue ini pendapat yang menarik nih ya, refreshing gitu ya. Kayaknya Kang Sule ini tipe orang yang nggak mudah percaya dengan apa yang kita lihat. iya. Nggak kayak gue gitu kalau ngeliat sosial. Gue tuh gini, ih lu jahat banget. Lu jahat. Kejam, perempuan kejam gitu. Iya. Kalau gue tuh kan netizen gampang terbakar. Kalau lu tuh nggak kayaknya ya Kang ya. Nggak pernah percaya, jangan percaya dulu lah. Maksudnya ya udah itu urusan mereka gitu loh. Kalau dia kan gini, ngeliat gosip itu ntar dulu tunggu kelar kayak nggak rame tau nggak? Tapi gue setuju ya, yang menurut gue sukses itu adalah Pinkan, karena Pinkan tuh menurut gue memikirkan strategic marketingnya Iya, strateginya dia. sangat luar biasa loh. Yang orang lain mungkin melihat dia Nggak agak kepikiran. gesrek gitu. Tapi sebenarnya jangan-jangan itu Jangan-jangan adalah strateginya strategi dia. marketingnya dia menurut gue tuh
Jadi netizen juga jangan terlalu mereka itu menyikapi hal itu serius. Iya, benar. Ada berita gini, itu kan trik marketing. Iya, semua. Contoh kayak gue misalkan, ini gue dapat brand berdua sama Andre. Tapi sama si brand, gue dibikin berantem. Kan itu sampai beritanya muncul gua berantem. Padahal ya, santai aja orang gua nggak apa-apa gitu. Tapi netizen sendiri itu yang ramai. Suka kemakan ya netizen. Ya, tapi gue juga setuju bisa jadi ya dari pihak Tasya. Sebenarnya juga Tasya juga tahu gitu bahwa ya udah ini lagi rame. Jadi mereka berdua mungkin di belakang. Bisa jadi loh. Kadang kan ada influencer yang suka ngikut aja apa yang lagi rame gitu kan. Kita buat ini yuk gitu ya. Iya. Paham gak sih tapi lu makanya lu cobain deh supaya nama lu naik tinggi menjulang gitu. Udah diklarifikasi tuh. Ada klarifikasi Pink iya, kita punya mengenai handphone rusaknya itu. Tapi pinter banget si Pinkan. Pinter banget emang. Aku nggak bisa bales, handphone udah rusak. Ada yang ngasih handphone dong. Aduh, gue pengen lah begitu besok-besok Iya, gue juga. Gue ada mobil nih gitu. Ada komentar tuh. Iya. Hubungannya HP rusak sama bikin donat apa ya? Terus yang buat live bukan HP kah? Tapi emang bener loh sekarang tuh ya zamannya ya apa-apa tuh pada pengen pansos. Iya. Iya kan? Aku pengen membahas mengenai ini, pengen tahu pendapatnya Mama Iis sama Kang Sule ya. Karena kan boleh dibilang Kang Sule, Mama Iis hidup di dua masa yang berbeda. Tadinya sempat mencicipi sebelum era digital, sekarang di digital. Tadi kan Kang Sule bilang, aduh zaman sekarang mah orang gampang banget nge-spill gitu ya. Gimana sih supaya kita bisa waras nih di era digital sekarang? Gue pengen nanya. Tapi plus minus ada keuntungannya juga buat kita gitu loh, untuk cari cuan lah gitu kan. Tapi mungkin ada orang yang memanfaatkan ini dengan ibaratnya membukakan aibnya atau apapun, pansos sana sini kan gitu. Ibaratnya kita nggak ikut-ikutan tapi taruhlah misalkan ada podcast gue tuh nggak pernah mengundang orang yang lagi viral gitu. Tapi pembahasan lah gitu. Maksudnya ya udah kita syukuri aja yang ada gitu, nggak perlu kita ikut-ikutan karena ya bahaya juga kalau kita ikut-ikutan mah tuh. Gitu. Iya benar. Walaupun cuannya nggak terlalu kayak yang lagi pansos gitu ya. Tapi ya udah ya. Apa yang lu lihat gak sih yang waktu kemarin di pengadilan? Siapa? Si Emma ada tuh kan. Tapi kayaknya gue netizen. Emma Waroka mah nggak pansos Mama Iis. Emma Waroka mah memang mendedikasikan konten-kontennya dia untuk membahas kasus. Oh gitu? Kayaknya deh aku lihat. Sampai pergi ke pengadilan tuh mau bikin konten gitu? Dia kayaknya pengen jadi menteri sosial apa menteri pejuang keadilan deh. Sambil buka keranjang kuning. Buka keranjang kuning? Katanya naruh keranjang kuning di pengadilan itu. Inget, dia kan perempuan. Perempuan kan bisa multitasking. Bukan lagi. Iya, tapi ya sebenarnya Emma Waroka ini udah pernah bilang tuh, dia bilang kalau live-nya itu kalau cari muka itu tuh ada maunya, sedangkan dia nggak ada maunya. Bahkan dia bilang, gue nggak butuh duit dari bahas Nikita gitu. Gila, hebat banget. Akhirnya gue ketemu orang yang aku hidup di dunia ini nggak butuh duit. Iya, emang iya. Nah itu keranjang kuning gimana? Keranjang kuning gimana? Nah mungkin duitnya... Keranjang kuning apa mah? Jualan. Ketika lagi di persidangan. Di-spill dong videonya. Coba di-spill dulu. Iya bener, dia emang nggak butuh duit miliar-miliar, dia mah dagang. Iya dagang. Ya memang kalau tapi kan berarti dagang, butuh duit juga, Say. Kalau gue mah butuh duit. Ya mungkin kata yang tadi Mama makanya gue kerja. Iya makanya tadi yang Mama bilang kan karena dia juga dagang ya pada akhirnya dia taruh keranjang kuning. Terus? Gini ya, sebenarnya kan dua sisi mata uang lah ya gitu. Gue beberapa kali menikmati konten-kontennya Emma karena menurut aku kan kadang kalau udah nyampe di umur tertentu kita tuh merasa kayak kita punya kebijaksanaan di dalam hidup yang pengen kita bagi. Ya nggak sih Kang Sule? Betul. Kan Emma more or less ada di umuran kita lah ya gitu. Yang gue juga pengen tahu, emang nggak punya kayak gatal gitu Kang Sule atau Mama Iis? Aduh pengen ikut komentar deh ini apa yang terjadi nih gitu, pengen ikut ngomong. Kalau lagi ada case-case-nya orang-orang itu, enggak loh aku sih bukan tipe yang kayak gitu. Aku tuh julid pada lagi kerja aja. Kalau lagi enggak ya ngapain ngurusin hidup orang kerja sih? Maksudnya di atas panggung, iya, di atas lagi panggung, ngejuri. lagi ada on kamera gue mah. Kalau lu Karena pengen nggak tugas komentar? gua di dunia ini dikomentarin. Halo. Sombong itu memang kesombongan Jadi hadir ini di dia Spill si
si pelaku yang lagi hype-nya dia. Iya. Ada yang bilang, kenapa ya sedih banget zaman sekarang orang lebih cepat terkenal karena viral bukan karena karya. Ya aku sedih tuh. Ini berdua kan boleh dibilang Aku artis sedih. yang karyanya nggak perlu diragukan. Ya lagi. itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang untuk viral. Justru ini tuh tempat untuk mereka yang susah kayak kita dulu mau masuk televisi gitu. Iya. Kita harus ikut audisi, casting dan apa-apa. Sekarang jadi viral ya Iya. bisa terkenal. Bisa Tapi terkenal. dengan keviralan itu, apakah dengan keviralan itu kalian bisa mempertahankan? Iya. Kan itu. Kayak Ya. Udin sedunia kemana Biasanya sekarang? kalau yang Iya viral juga, tuh ya. Betul. pagi viral, sore wassalamualaikum. Iya. Sekarang kan kita udah enak loh zaman sekarang, kita punya televisi sendiri-sendiri. Gitu loh, media sosial Iya, kita bisa gunakan. Iya. Benar. Udah enak sebetulnya zaman Betul. sekarang Ya, tuh. silahkan berkreativitas yang Betul. baik dah Iya, gitu. betul. Dan gak susah. Sekarang kita juga ingin berkreativitas sama Mama Is sama Kang Sule. Kita punya surprise. Kita punya kejutan. Yuk kita mulai langsung Nggak suka yuk. deh kalau Silakan. surprise-surprise Ini gini. kita baca. Wah, ini. Kita baca hate comments buat Oke. Mama Is. Silakan. Mama baca. Kayak ke pick me. Oh, jadi dia bilang katanya Kayak- Mama kayak- Is kayaknya pick me aja gitu. Pick me itu artinya kan maksudnya Piknik gitu. Pick Sok paling. si paling si gitu. paling iya. Emang iya kenapa lo? Sabar. Gak usah pakai emosi. Padahal netizennya Mama sendiri nih. Ya, berikutnya. Berikutnya. Kang Oke, Sule untuk Kang silakan Sule. baca, Kang. Gak kebaca nih gua pakai kacamata. Sule makin lama mukanya kayak nggak lagi bercanda. Sudahlah, Anda tetap terbaik di masanya. Tuh kan bukan cuman Karen Iya. aja yang tadi gini. Kok Ya emang langsung- benar. Emang semua waktu ada masanya, semua masa ada Ada waktunya. waktunya. Tapi bagaimana mempertahankan masa itu, Iya. kan gitu. Iya, exactly. Dan bagaimana saya mempertahankan masa kembali lagi kepada saya, kan gitu. Iya. Masa kita harus diulang kembali? Tidak ada pesta yang tidak usai. Menikmati, ya kita apa yang kita lakukan. Ya kan lu terheran-heran kan kalau dia lagi Ya, ngomong tapi kan. gue tuh, maaf ya Ya. diselaknya. Tapi gue tuh sebel ya, karena di kepala gue tuh dia adalah komedian. Iya Dia kan? serius gini, tuh gue gini. Dia serius sama bercanda sih. Tadi gini, Iya kan? mau lu ngelihat dia sebagai komedian ketika ada naskahnya di panggung, Iya. ada kamera. Kalau lagi hari-hari masa bercanda mulu? Ya, kejutan juga buat Mama Is dan Udah Kang capek. Sule. Silakan. Apalagi sih? Apa ini buat Mama Is? Apa tanggapan Mama setelah melihat video yang satu ini? Ya, yuk. Senang. Aku senang. Jadi gini, Aku juga. perceraian itu Betul. bukan harus kita bermusuhan gitu ya. Apalagi ketika Apalagi udah tua ya. iya, ketika anak gitu loh. Itu nggak bermusuhan kan? Enggak. Kita Tapi- tuh baik-baik. Di pesta itu ada Ririn Dwi Arianti nggak sih, Mah? Enggak. Cepet ketemu nggak? Nggak ketemu. Enggak. Ada dia di backstage. Nggak tahu ya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu kalau anak-anaknya ada. Kalau Oh. Ririn kayaknya nggak ada sih. Oke. Ya, terjawab ya penasarannya ya. Oke, selanjutnya yuk. Buat Kang Sule di antara mereka, Ya. coba di-rate ya Kang ya. Siapa yang paling bisa ngejaga moodnya Kang Sule? Andre Taulani, Nunung, Aziz Gagap. Yang paling, yang bisa ngejaga Moodnya moodnya. Kang Sule. Nomor 1 paling tinggi siapa? Apakah dia Nunung? Apakah dia Enggak, Pak Haji? semua sih kalau menurut gua. Semua. Semua. Oh, ya, Semua bisa ngejaga mood. Makanya solid ya sampai bertahun-tahun Makanya acaranya ya. solid memang. Kan juga Pak Haji nih ya, Pak Haji Andre Taulani sekarang juga lagi viral tuh. berita Kenapa tuh dia? Yang soal dia menggugat cerai sang Loh. istri untuk ketiga kalinya setelah ditolak hakim untuk yang kedua kalinya. Ya. Gimana support dari Kang Sule ke Bang Haji? Ikut-ikutan sih. Siapa yang Kenapa yang ikut-ikutan? Ya kalau temen cerai nggak usah ikut cerai lah. Dia nambah mie gue di sini. Gua akan makan sama lu jangan ikut-ikutan dia. Kalau gua cuma semangat doang lah. Mau Barto, mau Ajis, mau ya. Semangat aja udah. Tentuin hidup lu kemana. Kalau misalkan nggak nyaman ya udah kan gitu aja. Ilmu simpel sih kalau gua. Iya sih ya, benar. Apa yang membuat ditolak sama hakimnya? Hah? Tahu nggak lu? Katanya sih kemarin Gua tahu banyak- sih. Iya. Nah, kan? Ketahuan kan? Ketahuan kan? Nggak usah lah. Spill dong, Nggak spill usah lah. dong. Nggak usah lah.
Nggak, tapi kalau berbicara tentang masalah rumah tangga kayak seperti itu, kalau istrinya ibaratnya dia tidak mau diceraikan, terus dia memberikan alasan bahwa itu tuh tidak pantas untuk diceraikan, ditolak. Oh, Gitu. Kalau cuma hanya kecocokan gitu loh. Ketidakcocokan. Ketidakcocokan gitu. Kan itu sesuatu hal yang kalau ada yang menggugat cerai itu, kenapa? Ya tidak Tidak cocok. cocok. Lalu nggak pakai ini kan orang pasangan kan nggak ada yang cocok. Iya juga Iya, ya. nggak ada yang sempurna. Sempurnakan lah bareng-bareng, jangan egois kan gitu. Tuh terjawab udah. Iya, kita udah bisa dapat Terjawab kisi-kisi udah. lah ya. Udah bisa Minimal kisi-kisi apa yang memang. terjadi. Iya. Oke, Yuk. berikutnya. Selanjutnya Kang Sule di antara mereka nih, siapa yang skill impersonate-nya berhasil bikin Kang Sule ngakak banget? Hesti atau Rina Nose? Rina Nose sama Hesti. Oh, gue bukan karena dekat sama Rina ya. Nah. Gue lebih ke Rina karena Rina tuh bisa menjiwai, dia bisa Sempurna tahu, ya. Sempurna bisa loh kalau dia. rohnya dia itu bisa jadi hilang. bisa jadi orang itu ya. Jadi Nika Ardila merem udah kayak Nika Ardila. Iya sih ya. Terus jadi siapa ya? Rita Sugiarto. Rita Rita Sugiarto. Sugiarto. Iyeth Bustami. Iya sih. Beyonce loh dia pernah loh. Karena Dia dia parah. cerdas orangnya. Waktu dia ikut AP2 tuh dulu tuh gayanya Sama lu kan ya? Sule perempuannya lah. Iya benar. Rina tuh. Dulu tuh. Sini-sininya dia karena rajin gitu ya. Dia mah searching loh, dia Searching, searching. Oh, hebat. dia Itu mencari. seniman sejati. Iya, oke kita masuk ke permainan selanjutnya, siapa aku. Siapa Oke, sih? ini akan mengimpersonate ya. Dah, nggak bisa gue. Kang Sule dan juga Mama Iis mengimpersonate dan juga memperagakan, maksudnya memperagakan tokoh memperagakan. artis yang dimaksud ini. Oke. Dari lingkaran kertas ini. Yuk, Oke. Mama Iis ambil Oke, satu. kita berarti Iya, timnya Mama hitam Iis dan sama putih. aku, putih dan putih. Kang Sule ambil satu, Kang Sule memperagakan, ya. Dia dan jawab. Dave Iya. Hendrik yang Oh, harus oke. menjawab. Oh, ini seru loh ini. Iya. Kayak di luar negeri nih. Kayak di luar negeri nih. Oke. Dangdut, Bukan. Lam. komika. Gue dulu nih. Iya. Ya. Aziz Gaga. Oh, penyanyi. Siapa sih Ran? Ariel Peter Pan. Arman Maulana. Gigi. Dengerin lagunya. Habis waktunya. Yakinkan aku. Giring. Dia mukanya sebel. Ini hadiahnya motor loh. Aku sebel. Dia mukanya sebel banget. Oke, sekarang Mama. Aku. Mama ke aku, yuk. Ya lu juga nggak akan mungkin better. Peletak cantik. Syahrini. Ajo. Kalau bisik-bisik dia mau. Ajo. Ini lagi apa enggak? Lagi, ambil lagi. Malah Kang tepuk Sule tangan satu. dia. Mama Lagi, satu. bener ya. Iya, oke. Motor nih. Oke. Mati lampu. Ya. Enak banget lo. Begadang jangan begadang. Roma Irama. Kenapa dia berdiri? Bukan gue. Ah, sekarang Aku. saya yang jawab. Iya. Eh. Makin buntu deh kayaknya. Coba. Jadi, menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Apakah betul? Penny Rose. Apakah betul bahwa Indonesia gelap itu memang sedang terjadi? Oh, Najwa Shihab. Ininya sih, nih, ininya. Gitu ya namanya. Iya. Dia sering banget kalau gue manggil dia Bu Ratu. Inul Daratista. Intern. Orang kaya. Intern. Oke. Komedian. Komedian. Yang sekarang udah jadi apa namanya? Politikus. Udah jadi pengusaha, suka ngomong Komedian. begitu.
komedian yang sekarang sudah jadi pengusaha. Pengusaha. Eko Patrio. Prikitiu. Komedian yang udah jadi Ih gue siram juga loh. Kesel banget. Yang sekarang kalau ngomong tuh, yang sekarang tuh kalau ngomong udah kayak Yang lain dong. yang punya podcast kaya raya, anaknya penyanyi. Sule. Anaknya penyanyi. Kesel banget gue. Kesel banget. Papanya Iki gitu kek. Berarti dia nggak nonton alasan Gak nonton Prikitiu ya. Oke, aduh seru banget ya. Terima kasih Kang Sule, Mama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kombo. Kak Dep. Iya, jangan lupa semuanya untuk selalu stay tune di sini di Spill the Tea setiap Sabtu dan Minggu 11.30 siang ya, hanya di Trans TV. TV, kita bersama. Sampai minggu depan.